Halo semuanya, kenali nama aku Layla Hamdila dari program studi PGSD UPI Bumi Siliwangi dengan NIM 2209242. Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang perkembangan bahasa pada anak usia sekolah dasar. Simak baik-baik ya. Nah, yang pertama, aku akan bahas konsep perkembangan bahasa. Apa itu perkembangan dan apa itu bahasa? Yang pertama, perkembangan. Perkembangan secara garis besar adalah proses di mana anak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Nah, perubahan ini diacu pada perubahan fisik, bahasa, emosi, dan pemikiran anak sejak lahir hingga awal dewasa. Dan yang selanjutnya bahasa. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan. Nah, bahasa juga sebagai alat komunikasi bagi anak untuk menjalin pertemanan dan belajar banyak di lingkungan sekitar. Maka dari itu, bahasa sangat berpengaruh pada perkembangan anak karena membantu dalam proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya kita beralih ke pengertian perkembangan bahasa. Nah, adapun pengertiannya yaitu tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan mengenal, menggunakan, dan menguasai kata-kata yang menandakan adanya peningkatan kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang pertama adalah konsep perkembangan bahasa. Nah, apa sih konsep perkembangan bahasa itu? Oke, di sini aku bakal ngejelasin. Konsep perkembangan bahasa secara garis besar adalah sebagai proses di mana anak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Nah, perubahan ini juga mengacu pada perubahan fisik, bahasa, emosi, dan pemikiran si anak sejak lahir hingga awal dewasa. Dan yang terakhir ada prinsip perkembangan bahasa. Menurut Niemann, prinsip perkembangan bahasa pertama, berbicara dua arah dengan anak. Otomatis di sini kita harus melibatkan anak dalam pembicaraan kita, entah itu dalam menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, atau menanggapi pembicaraan. Dan yang kedua ada bacakan dan ulangi bacaan cerita dengan teks yang dapat diprediksi oleh anak. Ketiga, semangati anak untuk menceritakan pengalaman atau kejadian yang penting bagi mereka. Keempat, kunjungi perpustakaan secara rutin. Dan yang kelima, sediakan kesempatan bagi anak untuk menggambar dan mencetak menggunakan alat tulis untuk menuangkan kreativitas mereka. Terima kasih. Tugas-tugas perkembangan. Dalam berbahasa, anak dituntut untuk menuntaskan atau menguasai 4 tugas pokok perkembangan yang satu sama lainnya saling berkaitan. Adapun keempat tugas perkembangannya yaitu 1. Pemahaman, yaitu kemampuan memahami makna ucapan orang lain. 2. Perkembangan pembendaharaan kata, artinya pembendaharaan kata-kata pada anak berkembang dimulai secara lambat pada usia 2 tahun pertama, kemudian mengalami tempo yang cepat pada usia prasekolah, dan terus meningkat setelah anak masuk sekolah. Yang ketiga, penyusunan kata-kata menjadi kalimat, yaitu kemampuan menyusun kata-kata menjadi kalimat, umumnya berkembang sebelum usia 2 tahun. Yang keempat, ucapan, kemampuan mengucapkan kata-kata yang merupakan hasil belajar melalui imitasi, peniruan terhadap suara-suara yang didengar anak dari orang lain, terutama pada orang tuanya. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa anak SD. Yang pertama yaitu kelas 1 usia 6-7 tahun. Anak SD kelas 1 umumnya sudah mulai terbiasa menggunakan kalimat panjang, baik secara lisan maupun tulisan. Pada usia ini sudah bisa mengenal, menggunakan dan memahami lebih dari ribuan kata saat berkomunikasi. Contohnya bisa mengingat apa yang didengar, bisa menulis untuk mengekspresikan dirinya, dan lain-lain. Yang kedua pada kelas 2 atau usia 7-19 tahun. Perkembangan bahasa pada usia ini sudah cukup stabil. Pada usia ini sudah mulai mahir menjawab pertanyaan yang harus dipikirkan terlebih dahulu jawabannya. Contoh lainnya juga bisa berbicara dengan jelas serta menyesuaikan intonasinya.
Yang ketiga, kelas 4 sampai kelas 5 atau 9 sampai 11 tahun. Umumnya pada usia ini anak SD sudah bisa menggunakan bahasa lisan dan tulisan yang cukup kompleks. Anak SD juga semakin pandai mengungkapkan opini dari sudut pandangnya dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Contoh lainnya juga, anak SD bisa menyesuaikan gaya bahasa, gestur tubuh, dan penggunaan kata. Yang terakhir ada kelas 6, usia 11 sampai 12 tahun. Di akhir sekolah dasar, umumnya hampir semua perkembangan bahasa yang sudah dijelaskan tadi sudah dikuasai dan semakin baik. Bahkan anak SD juga bisa menunjukkan perkembangan bahasa lainnya seperti bisa memahami kalau cara menyampaikan sesuatu dapat mempengaruhi tanggapan dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkia Nurul Fauzia dengan NIM 2207957. Nah, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak usia sekolah dasar. Faktor yang pertama yaitu faktor pola interaksi. Yaitu ada pola interaksi yang pertama, yaitu kontak mata dan saling berbagi rujukan yang sama. Kontak mata diciptakan antara orang dewasa dan anak yang melibatkan fokus bersama-sama pada suatu benda atau kejadian, lalu direnungkan, sehingga akan menghasilkan pokok bahasan dalam sebuah percakapan. Lalu, pola interaksi yang kedua yaitu perputaran komunikasi. Pola interaksi ketiga yaitu mengajukan pertanyaan. Nah, orang dewasa melakukan pertanyaan terhadap anak dilakukan ketika anak masih bayi, sehingga pola interaksi ini sangat sering sekali terjadi. Mengajukan pertanyaan digunakan untuk menentukan pengetahuan anak atau kesadaran akan suatu situasi atau tindakan. Kedua, ada kurikulum, di mana kurikulum memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap percakapan dalam kelas dan bagaimana anak terlibat dalam kegiatan pembelajaran, dikarenakan pengimplementasiannya berfokus pada kebutuhan individual anak, gaya belajar, serta respon anak terhadap instruksi yang diberikan oleh guru. Lalu, proses percakapan dalam pembelajaran, di mana dapat menciptakan lingkungan kelas dengan dasar yang kuat untuk perkembangan kognitif anak dan proses mental yang lebih tinggi, sehingga akan mendukung kegiatan membaca dan menulis pada anak, dan dapat memperluas perkembangan bahasa lisan serta bahasa tulis pada anak juga. Lalu yang selanjutnya ada faktor situasi rumah, komunitas, serta sekolah. Dengan adanya situasi, kemampuan, dan perkembangan bahasa pada anak menjadi yang berbeda-beda, keberagaman budaya juga meningkatkan ragam kondisi komunikatif. Dalam rutinitas rumahan, bahasa yang digunakan cenderung lebih informal, dan pola interaksi yang digunakan sendiri yaitu pola tanya-jawab. Sedangkan di sekolah, anak berinteraksi dengan jumlah orang yang lebih banyak, serta interaksi mereka seringkali diatur oleh aturan-aturan sekolah atau protokol. Menurut Giki dan Raban, pada tahun 1994, Mehan 1979, perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh rutinitas sosial di mana pola interaksi yang digunakan lebih santai. Bahasa yang digunakan berbasis kultural karena dipengaruhi oleh keluarga, komunitas, atau keduanya. Contohnya, anak akan mengetahui kapan dan bagaimana mengatakan tolong, terima kasih, dan permisi. Lalu, faktor yang selanjutnya adalah peran guru. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan lingkungan belajar yang dapat menyediakan beberapa kesempatan bagi anak untuk melangsungkan kemampuan mengembangkan bahasa mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Listiawati dengan NIM 2207755 dari kelas 1E. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai tips-tips untuk mengoptimalisasikan perkembangan bahasa pada anak di sekolah dasar. Menurut Wasserman pada tahun 1990, kegiatan untuk meningkatkan perkembangan bahasa pada anak di sekolah dasar yaitu kegiatan pembelajaran di tingkat SD yang dapat digambarkan dengan memasukkan permainan investigatif.
yang berorientasi terhadap 5 aspek. Nah, aspek yang pertama yaitu rencana, tujuan, dan cara menggapai untuk memperoleh perkembangan bahasa pada anak di sekolah dasar. Aspek yang kedua yaitu kegiatan yang dapat mendorong untuk membangkitkan ide-ide yang didapatkan oleh anak. Aspek yang ketiga yaitu memperluas perkembangan konsep lintas kurikuler. Aspek yang keempat yaitu kegiatan yang dapat mendorong anak agar menjadi aktif, dan aspek yang terakhir yaitu kegiatan yang terlibat dalam pengelompokan kooperatif. Nah, kegiatannya itu apa aja sih? Nah, kegiatannya itu dapat dilakukan di perpustakaan dan di kelas. Kegiatan di perpustakaan dapat dengan menyediakan buku yang berukuran besar agar anak nyaman dalam proses membaca, sehingga anak mudah untuk memperoleh informasi yang ada di dalam buku, sehingga pembendaharaan kosakatanya menjadi banyak. Di perpustakaan juga menyediakan berbagai buku yang berfokus terhadap narasi atau animasi gambar, sehingga dapat membantu untuk pengejaan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan di kelas itu dapat dilakukan dengan menempelkan poster-poster di dinding, poster-poster yang berupa tulisan-tulisan, sehingga dapat membantu proses pengejaan secara mandiri pada anak. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman guru, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Ketika terdapat perbedaan bahasa, membaca, dan menulis di setiap anak, guru harus memahami bahwa setiap anak itu berasal dari keluarga dan lingkungan sosial yang berbeda. Nah, menurut Salinger pada tahun 1996, guru perlu menghormati nilai-nilai dan tradisi keluarga, di mana murid-murid mereka hidup, dan menjaganya dari arogansi budaya dan strata kelas. Maka dari itu, guru memiliki peranan penting dalam perkembangan bahasa terhadap anak di SD. Nah, materi yang saya sampaikan berasal dari buku Perkembangan Bahasa pada Anak Usia Dini oleh Beverly Otto. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan.